بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي. Naam, dan beliau termasuk di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada saat beliau hendak mengikuti perang Uhud, beliau termasuk sahabat yang ditolak disebabkan karena beliau yang masih kecil dan belum mencapai usia baligh. Dan bersama beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun setelah itu beliau kemudian mengikuti peperangan-peperangan, dimulai dari perang Khandaq dan seterusnya. Itu kan belum. Naam. ولهما في حديث عتبان, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam hadis Itban bin Malik bin Amr al-Ansari, sahabiyun masyhur, dan beliau adalah seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah salat di rumah beliau di saat beliau menjadikan musalla di salah satu bagian dari rumah beliau radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Itban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama," maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan alan nari, terhadap api neraka, man qala la ilaha illallah, bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bagi siapa yang mengucapkannya dan membenarkannya, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dia ketika mengucapkan la ilaha illallah itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Islam adalah merupakan penyerahan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin, dan meninggalkan kesyirikan. Dan hadis Itban
radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid bagi mereka yang benar di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan di dalam hadis ini terdapat tanbih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pengucapan la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar mujarradut talaffuz, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar sesuatu yang dikeluarkan dari lisan, akan tetapi la ilaha illallah itu harus dibenarkan di dalam hatinya dan dibesarkan oleh hatinya, lalu diucapkan dengan lisannya, lalu kemudian mengamalkan yang telah menjadi konsekuensi dan persyaratan la ilaha illallah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyatakan bahwa Allah mengharamkan neraka terhadap setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebab demikian banyak mereka dari kalangan manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengetahui maknanya. Dan bahkan mereka terjerumus ke dalam berbagai perbuatan-perbuatan kesyirikan yang membatalkan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Maka hadis ini tanbih bagi kaum muslimin bahwa tidak cukuplah menjadikan la ilaha illallah hanya sekedar ucapan, lalu kemudian meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah yang menjadi keharusan dari tauhid tersebut. Sebagaimana yang telah pernah kita dengarkan dari perkataan Wahab bin Munabbih di saat beliau menjelaskan tentang la ilaha illallah, bahwa memang betul la ilaha illallah itu miftahul jannah, merupakan kunci untuk membuka pintu surga. Akan tetapi tidaklah dari setiap kunci, melainkan dia pasti memiliki asnan, memiliki gerigi-gerigi. Apabila gerigi-gerigi itu benar, maka akan terbukalah suatu pintu. Akan tetapi apabila gerigi-geriginya tidak benar, tidak sesuai, maka tidak akan mungkin pintu tersebut akan terbuka. Maka demikian pula la ilaha illallah. Naam, demikian pula la ilaha illallah memiliki gerigi-gerigi. Itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Di sana ada persyaratan la ilaha illallah yang seseorang harus mendatangkannya. Tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus ikhlas di dalam pengucapannya. Dan dia harus jujur di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dia harus meyakini kalimat la ilaha illallah. Dan dia harus mengilmui kalimat la ilaha illallah, inqiyad, mahabbah dan seterusnya. Dari syarat-syarat la ilaha illallah yang telah disebutkan oleh para ulama. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah." Aku telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak seorang pun yang bertanya sebelummu dengan pertanyaan setelah ini kecuali engkau. Ini disebabkan karena aku melihat engkau sangat bersemangat di dalam menimba ilmu, di dalam menuntut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menyatakan, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia yang akan merasakan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, murni beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari tauhid. Maka yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah
adalah tauhidul uluhiyah itu sendiri. Mendatangkan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu terpenuhi. Tapi kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi kalian jahil dengannya, dan kalian membatalkan kalimat tauhid tersebut dengan melakukan berbagai macam kesyirikan ataukah perbuatan-perbuatan kekufuran, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendengarkan ketika para sahabat memerangi Banu Hanifah, kelompoknya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi, dia mengucapkan la ilaha illallah, dan para pengikutnya juga mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi kalimat tersebut tidak memberi manfaat kepada mereka, disebabkan karena mereka mendatangkan suatu amalan yang membatalkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia mengucapkannya dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasakan siksa neraka. Naam. Dan di dalam hadis ini pula terdapat isbat sifatul wajh, sifat wajah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah mengetahui aqidah ahli sunnah di dalam hal menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amirluha kama ja'at bila kaif, bahwa hendaklah kalian memahami ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya, tanpa kemudian kalian mengkaifiyahkan, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.